Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. Innal ladina, sesungguhnya orang banyak, kazzabu yang membohongkan, siapa ladina, bi ayatina dengan ayat-ayat kami, wastakbaru dan takabur siapa mereka, minha daripada ayatina, la tufattahu maka tidak akan dibuka lahum bagi mereka apa abwabus samai, apa pintu-pintunya langit. Perhatikan di sini Al-Quran menjelaskan kepada kita, ini di dalam surat Al-A'raf 40 ya, 40. Sesungguhnya orang banyak yang membohongkan ayat-ayat Al-Quran. Artinya membohongkan ayat-ayat Al-Quran itu apa? Dirinya tidak mau mengamalkan Al-Quran, dirinya kazzabu, membohongkan, dirinya tahu hukum-hukumnya Al-Quran tapi dirinya tidak mau mengamalkannya, dirinya tidak mau memperhatikan, dirinya tidak ada kesungguhan untuk mau belajar kepada Al-Quran dan untuk mengamalkan Al-Quran. Ini termasuk bagian-bagian daripada membohongkan. Ada kesempatan untuk belajar tapi tidak mau belajar. Di dalam keterangan hadis Nabi itu begini, man ja'alal Qur'an amamahu saqahu ilal jannah. Barang siapa menjadikan Al-Quran menjadi pedoman hidupnya, kompas di dalam hidupnya, maka Al-Quran akan mengantarkan ke surga. Wa man ja'alal Qur'an khalfahu, barang siapa menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, wa man ja'al Al-Quran khalfahu saqahu ilan nar, maka Al-Quran akan mengantarkan dirinya, menggiring dirinya masuk ke dalam neraka. Hadirin perlu perhatikan kita semua. Dan salah satu pertanyaan kita di alam kubur itu adalah wama imamuka, apa pedoman hidupmu, apa kompas hidupmu di dunia itu apa? Kita mungkin bisa jawab Al-Quran. Kalau kepada manusia kita bisa nipu-nipu Al-Quran, tapi kalau kita di dalam kubur sama sekali kita tidak bisa menipu malaikat. Mau ngomong kalau pribadi kita, hidup kita jauh daripada Al-Quran, hidup kita jauh daripada mengamalkan Al-Quran, hidup kita lebih mementingkan urusan-urusan lain daripada Al-Quran. Hati-hati ya, hati-hati. Ada kesempatan untuk belajar Al-Quran, tidak belajar. Ada kesempatan belajar Al-Quran tapi tidak belajar. Lebih mendahulukan ilmu-ilmu yang lain. Hati-hati ya. Banyak sekarang yang orang-orang seperti ini. Kitab suci kita Al-Quran, tapi waktu kita untuk ngaji, untuk belajar tafsirnya, untuk belajar Al-Qurannya masih jauh daripada harapan. Masih bahasanya masih jauh api dari panggangnya. Maka oleh karena itu para ustadz dan para santri mau saya maklumatkan, insya Allah kita di pondok ini insya Allah nanti di pertengahan bulan ini akan datang juga ustadz hafal Quran. Jadi insya Allah kepada guru-guru di MTS di tingkat SD, SMA, Aliyah, insya Allah ada program bagi anak yang menghafal Quran, nanti belajarnya sama guru yang hafal Quran 30 juz. Kalau di Jawa beliaunya mengimami setiap malam Ramadan, beliau yang imami seperti di Masjidil Haram 1 juz 1 juz.
imam 1 juz, imam 1 juz. Hafal Quran yang laki-laki. Nah, ini diantaranya adalah meningkatkan kualitas mutu kita kaum muslimin yang mau belajar Al-Quran, ya. Insyaallah nanti dimaklumatkan untuk di pondok ini ada pembinaan tahfidzul Quran, pembinaan tahfidz Al-Quran. Semoga dimudahkan oleh Allah, berkah, amin Allahumma. Yang berikutnya lagi nih, sesungguhnya orang-orang banyak yang membohongkan Al-Quran terus kemudian takabur. Wah, sudah tidak mau belajar, takabur. Belajar kamu yang ngaji, apa sih, tidak mau tahu, acuh tak acuh, tidak mau peduli, tidak ada kemauan, tidak ada kesungguhan untuk mempelajari Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran. Hati-hati, wastakbaru min anha. Perhatikan di sini, la tufattahu lahum abwabus sama. Maka Allah sekali-kali tidak akan membuka pintu-pintunya langit. Di dalam keterangan tafsir Ibnu Katsir diterangkan tidak diterima ruhnya dan amalnya. Maksudnya la tufattahu abwabus sama, tidak akan dibuka baginya orang yang sombong, orang yang tidak mau peduli, orang yang acuh tak acuh, orang yang sok merasa pintar kepada Al-Quran padahal tidak ngerti apa-apa, padahal jauh daripada pintar, tidak mau belajar Al-Quran. Hati-hati, maka tidak akan lahum abwabus sama. Atuftahu, tidak akan dibuka baginya pintu-pintu langit. Apa yang tidak dibuka itu? Kalau kita mati, ruh kita akan melewati langit itu. Tapi karena kita sombong, ruh kita sebelum masuk ke langit ditolak dari Allah. Yang berikutnya lagi, amal-amal kita, doa-doa kita setiap hari ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melewati pintu-pintu langit. Naudzubillah summa naudzu. Berarti tidak diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal kita. Karena apa? Sombong. Karena apa? Kazzabu, membohongkan ayat-ayat Al-Qur'an. Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzu. Yang berikutnya, wala yadkhulunal jannata, dan dirinya tidak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu, sehingga masuk al jamalu onta fi sammil khiyat, di dalam lubangnya jarum, sehingga masuk namanya onta masuk ke lubang jarum. Ada, bisakah kira-kira ada onta masuk ke lubang jarum? Bisa apa tidak? Berarti sesuatu yang mohal, sesuatu yang mustahil orang itu masuk surga. Mustahil orang itu masuk surga, sehingga dalam Al-Quran dikasihkan hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehingga masuk al jamal onta fi sammil khiyat, di dalam lubang wa kadzalika najzil mujrimin, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang jahat, orang-orang yang mujrimin. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawas. Bagi mereka, orang-orang yang membohongkan Al-Quran, orang yang acuh tak acuh, orang yang tidak peduli, orang yang tidak mau belajar Al-Quran. Makanya kalau bisa itu belajar Al-Quran, ya, belajar Al-Quran, tahu dengan artinya Al-Quran, belajar, jangan sok merasa sudah pinter, sudah ngalim, sudah merasa pinter ngalim. Belajar Al-Quran, sedikit demi sedikit diartikan, ya, diartikan supaya kita tahu artinya Al-Quran, memahami Al-Quran ini. Bagi mereka mendapatkan siksaan min jahannama, lahum min jahannama mihadun, mereka nanti tempat tidurnya alasnya nanti di akhirat, alasnya adalah neraka jahanam. Wa min fawqihim ghawas, dan selimutnya juga selimut daripada neraka. Bawahnya neraka jahanam, atasnya juga diselimuti oleh api neraka. Wa kadzalika najzil zalimin, dan demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat zalim. Masya Allah, Masya Allah,
Maka oleh karena itu kalau ada kesempatan ayo belajar, jangan sok pinter kita ini, ayo belajar, kita belajar ngaji yang semangat, apalagi santri-santri kita masih ada kesempatan, ayo ngaji, ada kesempatan ngaji, tingkatkan kualitas kita. Di dalam keterangan hadis Nabi, di antara orang-orang yang zalim, hadirin, di antara orang-orang yang zalim, saya membaca di dalam keterangan kitab Ihya Ulumuddin adalah waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah la yanfa'hu Allahu subhanahu bi'ilmih. Asaddun nasi, yang paling seberat-beratnya manusia, azaban yaumal qiyamah, siksaan dari kiamat. Perhatikan hadirin, Masya Allah, ini hadis Nabi, yang paling terberat siksaan nanti di neraka jahanam itu dari kiamat itu adalah alim. Asaddun nas adzaban alimun, orang alim, orang pernah pondok, orang pernah belajar ngaji, tapi la yanfa'hullahu subhanahu wa ta'ala, tapi tidak dimanfaatkan ilmunya tidak manfaat. Habis mondok tidak pernah ngajar ngaji, habis mondok tidak peduli dia mengajarkan ilmunya, habis pondok tidak pernah memikirkan mengaplikasikan ilmunya, dan tidak ada kesempatan untuk itu dijadikan orang-orang yang seperti itu mendapatkan siksaan yang paling pedih. Bayangkan kalau lebih berat, berarti lebih berat daripada orang bodoh, lebih berat daripada orang-orang kafir. Orang siapa itu? Orang yang pernah belajar, orang yang pernah ngaji, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana ilmunya bisa bermanfaat di tengah umat. Maka perhatikan anak-anak santri semuanya dan kita semua, salah satu yang ditakuti seorang santri kalau sudah belajar itu adalah manakala ilmunya di masyarakat tidak ada manfaat. Manakala ilmunya tidak ada manfaat karena tidak mau tahu, acuh tak acuh. Maka kalau ada kesempatan untuk ngajar yang sungguh-sungguh. Kalau kamu tidak ngajar sungguh-sungguh, maka kamu akan tergilas oleh roda zaman. Betul apa betul? Kehidupan dunia kita kalau tidak sungguh-sungguh, tidak istiqomah, maka kamu akan tersingkir. Apapun juga hidup kita di dunia ini, kamu berjalan, yang lain bersungguh-sungguh berjalan menuju arah tujuannya, umpamanya ke Jayapura. Kamu santai-santai tidur, tidak peduli, tidak ada kesungguhan untuk sampai ke Jayapura. Kamu tidak akan sampai ke Jayapura, bahkan bisa-bisa kamu terlindas di tengah jalan, tidak akan sampai tujuan sama sekali. Perhatikan, maka yang sangat ditakuti bagi seorang yang belajar ilmu agama itu adalah manakala dirinya punya ilmu tapi tidak ada manfaatnya. Itu yang paling pedih siksaan nanti di neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzu. Ini hadis Nabi, rawahu at-Tabarani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tabarani wal Baihaqi fi Syu'bil Iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kalau bahasa bisnis, kesempatan tidak akan datang kedua kali. Kesempatan tidak akan datang kedua kali. Paham apa paham? Kalau orang sudah kasih kesempatan, ambil yang sungguh-sungguh, yang istiqomah. Saya juga begitu. Kalau ada santri, Ustaz kamu ikut ya dalam kegiatan ini, dia ikut, sudah tersingkir, tidak usah diharapkan untuk diambil lagi karena dia sudah menolak. Paham ya? Saya beberapa kali saya tawari untuk dalam ilmunya supaya manfaat, saya tawari, kamu ikut ini ya supaya manfaat ilmu kamu. Dia menolak, maka selamanya tidak akan dipedulikan lagi, tidak akan diminta lagi untuk ilmunya manfaat. Kalau ada kesempatan dalam kebaikan, ambil sebaik-baiknya, ambil yang cepat dan dijaga dengan istiqomah dengan sebaik-baiknya. Jangan ada kesempatan tidak diambil ya. Kesempatan itu cuma datang 1-2 kali saja hidup. Iya kalau bisa 2 kali. Ini hadis Nabi ya. Paling terberat siksaan nanti di akhirat orang alim tapi tidak manfaat ilmunya. Orang pernah belajar ngaji, katakanlah kamu belajar tadhib, nanti di rumah tadhib kamu hanya jadi tempat yang usang saja, untuk tempat tidak ada manfaatnya, maka itu namanya kamu akan disiksa nanti di neraka jahanam yang paling berat daripada orang-orang kafir. Naudzubillah summa naudzu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah saja berdoa, na'udzubillahi min ilmin la yanfa. Rasulullah berdoa, na'udzu, saya mohon perlindungan, billahi kepada Allah,
min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak manfaat, tidak ada gunanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini Rasulullah, bayangkan Rasulullah jangan berdoa supaya ilmunya jangan sampai ilmunya tidak bermanfaat. Masya Allah. Rawahu Ibnu Majah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang berikutnya lagi hadirin, wa qala sallallahu alaihi wasallam, auhallahu azza wa jalla ila Ibrahim. Hadis Nabi, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, wahai Ibrahim, inni alim, aku Allah ini, aku Allah mempunyai sifat alim, yang alim, mengetahui segala sesuatu. Alim itu mengetahui sesuatu. Ahabbu kulla alimin, saya mencintai setiap orang yang alim. Hadirin, kita mau tidak dicintai oleh Allah? Mau tidak kita dicintai oleh Allah? Mau tidak kita dicintai oleh Allah? Caranya, jadilah kamu menjadi orang alim. Caranya belajar, jangan malas belajar, jangan malas kuncinya orang alim itu mau belajar. Orang alim tidak mau belajar, tidak ngerti ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man tafaqqaha fi dinillahi azza wa jalla kafallahu ta'ala ma'ahammahu. Barang siapa memahami, barang siapa menjadi orang alim di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, kafahullahu ta'ala ma'ahammah, maka Allah akan mencukupkan semua apa yang disusahinya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang alim tadi dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi orang alim, tidak akan ada orang alim keleleran kemudian terus menjadi terhina di dunia akhirat. Tidak, orang alim dicukupi rezekinya zahir batin. Amin Allahumma. Saya punya teman ini sekarang ini jadi dewan juri STQ seleksi tilawatul Quran tingkat provinsi, ada di Cigombong itu. Saya punya teman, punya teman dewan hakim, Masya Allah, orangnya senang zikir. Saya kasih tahu, di antara wadifah zikirnya rutin, tidak pernah ditinggalkan. Setiap habis sholat, pamannya habis sholat ini sibuk sekali, maka nanti dikodok habis ngasar. Kalau habis ngasar dikodok, pokoknya dia punya target setiap mari sholat itu membaca istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Jadi itu yang selalu dizikirkan. Terus kemudian ngajar ngaji, beliau pokoknya ngajar ngaji, pokoknya ngajar anak-anak tilawah, ngajari anak-anak rutin istiqomah. Sekarang ada di hotel sama dengan saya, di hotel bersama dengan saya. Itu suatu ketika apa yang dikehendaki dicukupi oleh Allah. Suatu ketika beliau ada tamu 4 orang, pas kebetulan di rumah tidak ada gula, tidak ada kue, karena tamunya tidak janjian. Tidak ada kue, tidak ada apa yang harus dihidangkan, tidak ada teh, tidak ada gula, tidak ada kopi, tidak ada kue sama sekali. Terus apa ini? Terus langsung ibunya ngomong, istrinya ngomong sama Pak, kita di rumah nggak ada ini, kita minta sama Allah, ya Allah, saya punya tamu ya Allah. Dia ngomong gitu, ya Allah, saya punya tamu 4 orang ini ya Allah, saya tidak punya apa-apa ini ya Allah, nggak ada teh, nggak ada ini. Pas kebetulan dia tidak pegang uang, pamannya mau hutang malu, hutang gula, kopi malu, kopi di sebelah, kue malu. Pas kebetulan tidak punya uang cukup untuk memberi makan, menghormati, memberi makan kepada tamunya 4 orang tadi. Dia di kamar itu tiba-tiba assalamualaikum, waalaikumsalam, tidak dikenal. Ada orang ibu-ibu membawa nampan, bapaknya masih berdoa di kamar. Assalamualaikum, istrinya yang menerima. Begitu tiba-tiba membawa nampan, membawa nampan isinya apa? Gula, kopi, teh, terus kemudian ada lauk-lauk, kue yang dikehendaki kira-kira untuk menyambut tamu tadi. Langsung datang. Begitu terus keluar, terus ditanya, loh ibu tadi dari mana? Orang-orang yang di sekeliling rumah lorongnya itu ditanya, tadi ibu tahu? Itu siapa? Semua yang lorong itu tidak ada yang tahu. Datangnya dari mana, perginya kemana, tidak tahu. Makanya orang-orang kalau sudah ahli zikir, anak-anak santri ya, orang-orang kalau ahli zikir yang istiqomah seperti itu, maka Allah akan mencukupinya.
jadi orang alim, punya zikir yang istiqomah, urusan-urusannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kau lihat orang yang kerja kayak sungguh-sungguh, banting tulang peras keringat, tapi dapatnya cuma gitu-gitu saja. Tapi kalau kau lihat kiai-kiai, betul apa enggak? Kiai-kiai kelihatannya ngojek setiap hari apa tidak? Ya, tapi dicukupi sama Allah apa tidak? Ini hadis Nabi, yang cerita ini hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ata alayya yaumun la azdadu fi ilman yuqarribuni Allah taala azza wa jalla fala burika li fi tulu'i samsi dzalikal yaum. Masyaallah, hadis Nabi mengatakan begini, idza ata alayya yaumun, ketika saya didatangi hari. Jadi kalau saya didatangi suatu hari, berarti kita masuk di satu hari itu, kemudian saya tidak bertambah sama sekali di hari itu ilmu saya, kata Rasulullah SAW, ini Rasulullah, kalau saya didatangi hari atau saya masuk ke suatu hari yang hari itu saya tidak bertambah sama sekali ilmu saya yang bisa mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala, fala burikal fi tuli samsi dalikal yaum, maka sama sekali saya tidak mendapatkan berkahnya munculnya matahari di hari itu. Masya Allah, kata hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita setiap hari kok tidak bertambah ilmu kita, ya, tidak bertambah ilmu kita, ilmu agama kita yang menjadikan sebab kita dekat sama Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka hari itu kita datang sama sekali tidak mendapatkan berkah munculnya matahari sehari itu. Na'udzubillah summa na'udzub. Maka sebagai thalib, pelajar ilmu harus setiap hari punya kemajuan untuk ilmu-ilmu kita semakin meningkat. Jangan tambah hari tambah bodoh, statis segitu saja ilmunya. Yang dulu tahu ilmu bab mubtada khobar, cuma itu saja, tidak pernah berkembang. Yang dulunya masih babnya tajwidnya bab ini, begitu saja tidak pernah berkembang. Untuk berkembang jangan menunggu ustadznya saja, belajar. Sebelum diajari ustadz, belajar. Jangan hanya menunggu kalau sudah ada tanggung jawab ustadz. Maka kemarin ada yang menjengkelkan saya karena apa? Sudah diajari sedikit demi sedikit, sama sekali tidak dipelajari. Itu Masya Allah, ini betul-betul diri kamu yang mau belajar itu sama sekali tidak dapat berkah sama sekali. Pada hari-hari yang kau lewati sama sekali kau dapat berkah. Rasulullah mengatakan begitu. Rasulullah itu saja setiap hari kalau tidak tambah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, dikatakan tidak dapat berkahnya masuk hari itu. Naudzubillah summa na'udzub. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamah salasah, nanti di hari kiamat bisa memberi syafaat itu 3 golongan. Hadirin, nanti di hari kiamat yang bisa memberi syafaat itu 3 golongan. Siapa itu? Al-anbiya, para nabi-nabi bisa memberi syafaat. Yang kedua, al-ulama, para ulama-ulama. Maka salah satu hal yang penting ulama yang mengajari ngaji kepada kita. Gurunya kiai saya, gurunya Syekhina Maimun Zubair, ini namanya Mbah Abdul Karim, punya pondok pesantren sekarang beribu-ribu santrinya, berkah jadi kiai di mana-mana, termasuk Bang J itu pernah mondok di sana, ya, di Pondok Lirboyo. Di sana itu Mbah Abdul Karim ta'alluq sama kiainya. Itu kalau ketemu, doakan saya ya, umpamanya saya pakai bahasa Indonesia, doakan saya ya supaya saya kalau mati dianggap menjadi muridnya guru saya. Gurunya yaitu Syekhona Khalil Bangkalan. Ya Allah, kalau saya mati doakan saya ya supaya saya dianggap menjadi muridnya guru saya Syekhona Khalil Bangkalan. Maka apa? Karena ulama, guru itu bisa memberi syafaat. Maka oleh karena itu saya juga minta didoakan kepada hadirin semuanya, semoga kalau saya mati termasuk bisa dianggap muridnya oleh Syekhina Maimun Zubair. Amin Allahumma lahul Fatihah. Summa suhada, lantas orang-orang yang mati syahid, semua orang-orang yang mati syahid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma Abdullah taala bisain afdal
man fuqiha fiddin, tidaklah seorang hamba abadullah, tidaklah seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih utama dari seseorang yang dijadikan orang faham ilmu agama, orang yang alim ilmu agama. Wali faqihin wahid, dan bagi seorang yang faqih, orang ahli fikih satu, asyaddu ala syaitan, lebih berat menghadapi setan daripada min alfi abidin, daripada 1000 orang ahli ibadah. Bayangkan hadirin, jadi orang faqih, orang yang alim agama itu lebih ditakuti setan, lebih ditakuti setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Bayangkan, ini 1000 orang ahli ibadah. 1000 ahli ibadah berarti ibadahnya terus menerus, mungkin ibadahnya 1000 rakaat setiap hari ya, ibadahnya top luar biasa, tapi bodoh. 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh, setan itu masih menganggap ringan dibandingkan satu orang yang faqih, orang yang alim agama. Lebih berat apa dihadapi setan. Maka oleh karena itu jadilah orang alim, supaya setan lebih takut menghadapi kalian daripada orang bodoh ibadahnya. Ini dibandingkan orang ahli ibadah, apalagi kalau dibandingkan orang tidak ahli ibadah, bodoh lagi. Orang bodoh tidak ahli ibadah, lebih beribu-ribu, mungkin berjuta-juta orang ya. Orang ahli ibadah saja dianggap ringan oleh setan dibandingkan satu ulama ahli fikih, paham agama. Paham apa enggak? Walikulli syai'in imad, dan setiap sesuatu itu ada tiangnya. Kita bangun sesuatu ada tiangnya. Wa imadu hadzal din al fiqhu, dan tiang agama ini adalah fikih. Tiang agama ini adalah rawahu at-Tabarani fil Awsat. Fadlul mu'min al-alim minal mu'min al-abid bi 70 darajah. Keutamaan orang iman yang alim, hadirin, keutamanya orang iman yang alim daripada orang mukmin yang ahli ibadah itu bisa 70 darajah, 70 derajat. Jadi orang alim fikih itu dibandingkan orang ahli ibadah, mukmin yang abid ahli ibadah itu 70 derajat apa di atas tingkatnya orang-orang alim, orang-orang ahli ibadah. Semoga kita semua dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak turun kita, keluarga kita mau belajar agama menjadi orang-orang yang alim. Amin Allahumma. Keturunan kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang alim, yang menjadi barakah hidupnya, barakah fid dini wad dunya al akhirah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.